Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang saudara-saudara. Baik, kita lanjutkan kuliah akuntansi biaya hari ini yang akan membahas tentang biaya bahan baku sebagai unsur pertama dari sebuah produk. Hal pertama yang akan kita bicarakan di dalam biaya bahan baku adalah mengenal dulu konsep apa itu biaya bahan baku. Yang pertama adalah apa itu bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk produk jadi dan dapat diidentifikasi langsung pada produk selesai atau produk jadi tersebut. Ibu bisa contohkan misalkan produk sebuah meja. Apa sih bahan yang dapat diidentifikasi dari sebuah meja? Yaitu kayu. Berarti kayu itulah bahan yang membentuk produk selesai. Nah, itu biaya bahan baku. Kemudian bahan baku yang diolah itu memiliki nilai rupiah karena sebelumnya bahan baku itu dibeli dari supplier. Nah, tentunya barang yang dibeli dari supplier memiliki harga perolehan sebesar nilai rupiah dari harga beli bahan baku tersebut. Nah, ketika bahan baku itu digunakan oleh bagian produksi, maka ada nilai rupiah dari bahan itu yang digunakan. Sehingga bagian akuntansi akan mencatat penggunaan bahan baku yang memiliki nilai rupiah tersebut ke dalam rekening yang namanya biaya bahan baku. Sehingga biaya bahan baku dapat didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan untuk berproduksi itu melekat untuk pembuatan produk. Itulah konsep bahan baku maupun biaya bahan baku yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses pencatatan bahan baku. Pencatatan siklus bahan baku itu terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pada saat bagian pembelian melakukan pengadaan bahan baku dari supplier. Jadi pada saat dipesan bahan baku oleh perusahaan pada supplier, kemudian supplier mengirim bahan baku ke perusahaan. Nah, di situ terjadilah transaksi pembelian bahan baku. Oleh akuntansi akan dicatat sebagai persediaan bahan baku, kemudian kreditnya kas kalau itu pembelian tunai, dan kreditnya utang dagang kalau pembeliannya dilakukan secara kredit. Itu tahap pertama dalam siklus bahan baku yang diawali dari pengadaan bahan baku dari supplier. Tahap kedua, setelah bahan baku itu sampai di perusahaan, kemudian disimpan di gudang bahan baku, selanjutnya bagian produksi meminta sejumlah bahan baku yang akan dipakai
dipakai untuk berproduksi kepada bagian gudang. Nah, di situ terjadi transaksi keuangan antar bagian dalam perusahaan, yaitu bagian gudang dan bagian produksi. Karena bahan baku yang ada di gudang itu memiliki nilai rupiah, maka transaksi antar bagian dalam perusahaan itu akan dicatat oleh bagian administrasi, khususnya cost accounting, itu sebagai penggunaan bahan baku. Tahap berikutnya di dalam siklus bahan baku adalah mencatat berapa nilai persediaan yang masih ada di gudang setelah ada penggunaan bahan baku. Nah, bagian accounting akan menghitung berapakah nilai persediaan bahan baku yang masih ada di gudang, mana nilai persediaan bahan baku ini nanti akan dicantumkan di dalam sisi kiri neraca, yaitu persediaan bahan baku. Itulah 3 siklus bahan baku. Baiklah, kita bahas berikutnya adalah siklus pertama di dalam pencatatan bahan baku adalah pengadaan atau pembelian bahan baku. Di dalam tahapan pengadaan bahan baku itu ada permasalahan yang harus dipertimbangkan atau harus dipikirkan oleh perusahaan dalam hal pembelian bahan baku. Di satu sisi, ketika pembelian bahan baku itu berlebihan, maka akan terjadi pemborosan. Bentuk-bentuk pemborosannya diantaranya akan meningkatkan biaya simpan dari pengelolaan bahan baku. Pemborosan yang kedua, risiko yang muncul seperti risiko kerusakan bahan baku. Ya, belum nanti risiko kejahatan, bahan bakunya dicuri. Nah, itu permasalahan yang muncul jika pembelian atau pengadanya berlebih. Namun di sisi lain, ketika pengadaannya terlalu sedikit, maka akan muncul risiko juga, yaitu terjadinya keterlambatan atau kekurangan bahan baku yang akan mempengaruhi kelancaran produksi. Jadi, pengadaan bahan baku itu di satu sisi kalau berlebih terjadi pemborosan, tapi ketika kurang maka akan terjadi risiko keterlambatan produksi. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam pengadaan bahan baku, maka perlu adanya perencanaan pengadaan bahan baku. Ya, perencanaan bahan baku itu sendiri dilakukan dalam rangka mengurangi risiko pemborosan maupun risiko keterlambatan. Nah, perencanaan pengadaan bahan baku itu sendiri dipengaruhi oleh sifat produksi. Ya. Ketika sebuah perusahaan berproduksi tergantung pada pesanan pelanggan, seperti misalkan perusahaan mebel, perusahaan percetakan, perusahaan konveksi, di mana proses produksinya itu tidak menentu. Nah, ketika proses produksinya tidak menentu, maka perencanaan bahan baku atau perencanaan pengadaan bahan baku lebih sulit dibandingkan ketika kegiatan produksinya bersifat massal dalam jumlah banyak dan proses terus-menerus sesuai dengan schedule produksi dari bagian produksi yang kan lebih terjadwal, sehingga sifat kegiatan produksi sangat-sangat mempengaruhi
di dalam perencanaan pengadaan bahan baku, di mana sifat produksi yang berdasarkan proses atau terus-menerus itu perencanaan pengadaan bahan bakunya lebih mudah dibandingkan dengan perencanaan pengadaan bahan baku yang sifat produksinya berdasarkan pesanan. Di dalam perencanaan pengadaan bahan baku ada 4 permasalahan yang harus diatasi ya oleh perusahaan. Pertama adalah menentukan kuantitas atau kebutuhan yang akan dibeli dalam satu periode akuntansi yang akan datang. Itu permasalahan pertama. Jadi menentukan kebutuhan bahan baku yang akan dibeli untuk 1 tahun. Setelah itu, masalah yang kedua adalah menentukan berapa jumlah yang akan dibeli dalam setiap kali pembelian. Ya, ketika kebutuhan 1 tahun sudah bisa ditentukan, yang nomor 1, masalah yang kedua muncul adalah apakah kebutuhan tadi akan dibeli semuanya atau akan dibeli beberapa kali. Nah, ketika akan dibeli beberapa kali, dalam setiap kali pembelian berapa jumlah yang dibeli. Itu masalah yang kedua. Permasalahan yang ketiga dalam perencanaan pengadaan bahan baku adalah menentukan kapan bahan baku itu akan dibeli atau yang disebut dengan reorder point. Nah, menentukan kapan pemesanan kembali itu sebagai tanda atau peringatan kepada bagian gudang untuk meminta bagian pengadaan atau bagian pembelian melakukan pemesanan kembali. Masalah yang keempat di dalam perencanaan pengadaan bahan baku adalah menentukan berapa jumlah minimal kuantitas bahan baku dan berapa jumlah maksimal kuantitas bahan baku yang tersedia di gudang. Selanjutnya kita pecahkan permasalahan pengadaan bahan baku yang pertama, yaitu menentukan kuantitas atau kebutuhan yang akan dibeli selama 1 periode akuntansi yang akan datang. Nah, di dalam memecahkan permasalahan yang pertama tadi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan kuantitas atau kebutuhan bahan yang akan dibeli. Ada 4 faktor di situ. Yang pertama adalah jumlah kuantitas persediaan awal bahan baku. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah jumlah produksi yang akan dihasilkan dalam 1 periode akuntansi. Faktor yang ketiga adalah jumlah atau kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk 1 unit produk jadi. Nah, misalkan ya sebuah meja itu berapa kayu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah meja, misalkan itu ya, itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah jumlah kuantitas persediaan akhir periode yang dibutuhkan untuk melakukan atau yang menjadi persediaan awal untuk proses produksi berikutnya. 4 faktor yang dipertimbangkan di dalam menentukan kuantitas atau kebutuhan yang akan dibeli selama 1 periode yang akan datang, itu kalau dibuat perhitungan
itu akan tampak seperti slide berikut ini. Ya. Kuantitas produksi yang akan dihasilkan satu periode akuntansi itu faktor yang nomor 2 dikalikan dengan kuantitas bahan baku satu unit produk, itu faktor yang ketiga. Yang akan ketemu jumlah bahan baku untuk produksi 1 tahun yang akan datang. Kemudian itu ditambah jumlah persediaan akhir bahan baku yang akan menjadi persediaan awal periode produksi berikutnya. Nah, jumlah itu akan menghasilkan kebutuhan bahan baku satu periode yang akan datang. Nah, kemudian kebutuhan bahan baku itu dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yang sudah tersedia di gudang. Hasil pengurangan itu akan menentukan berapa kuantitas atau berapa kebutuhan bahan baku yang dibeli satu periode akuntansi. Satu permasalahan di dalam perencanaan pengadaan bahan baku sudah kita selesaikan sebelumnya, yaitu menentukan kebutuhan atau kuantitas bahan baku yang akan dibeli 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Masalah kedua yang harus diselesaikan adalah berapakah jumlah atau kuantitas yang akan dibeli untuk setiap kali pembelian atau setiap kali pengadaan. Nah, untuk memecahkan masalah yang kedua ini, maka akan digunakan rumus yang namanya EOQ. EOQ itu singkatan dari Economic Order Quantity, yaitu artinya jumlah pesanan yang paling ekonomis, dalam arti bahwa jumlah yang dipesan dengan biaya yang minimal akan memberikan benefit yang maksimal. Nah, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam menghitung EOQ. Yang pertama adalah kebutuhan 1 tahun, 1 periode akuntansi. Yang ini merupakan masalah pertama tadi yang sudah kita selesaikan dengan 4 faktor. Itu adalah kebutuhan bahan baku 1 periode. Faktor yang kedua adalah cost per order, yaitu biaya pemesanan untuk setiap kali dilakukan pemesanan bahan baku. Ya kan, proses pemesanan kepada supplier kan membutuhkan biaya juga. Maka itu disebut dengan cost per order. Nah, faktor yang ketiga adalah cost per unit, yaitu harga beli per unit bahan baku yang biasanya terdiri dari harga faktur ditambah dengan biaya angkut. Ya, itu cost per unit. Kemudian faktor yang keempat adalah carrying cost dalam bentuk persentase. Ini adalah biaya simpan untuk pengelolaan bahan baku ketika bahan baku sudah tiba di gudang perusahaan. Nah, dalam bentuk persentase ini adalah nanti dikalikan, kalau di dalam rumus itu disebutkan bahwa carrying cost dalam persentase itu akan dikalikan dengan cost per unit atau harga beli per unit bahan baku. Semakin mahal harga bahan baku, maka carrying cost-nya juga akan semakin tinggi.
Ilustrasi perhitungan EOHI dapat ditunjukkan pada slide berikut ini ya. Diasumsikan bahwa kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun yang akan datang itu 24.000 kg. Kemudian harga bahan baku per unit atau cost per unit Rp10. Kemudian biaya pesan setiap kali pemesanan cost per order itu 750. Berikutnya adalah biaya simpan dalam bentuk prosentase itu 10%. Karena harganya murah Rp10, maka prosentase carrying cost-nya juga rendah. Nah, kondisi seperti yang ditunjukkan ini, kita bisa menghitung berapa kuantitas yang dibeli untuk setiap kali pembelian yang paling ekonomis ya dari kebutuhan 24.000 kg tadi. Ya, dimasukkanlah di dalam rumus EOHI data-data tadi sehingga bisa ditentukan berapa kuantitas yang dibeli setiap kali pembelian yang paling ekonomis yaitu 6.000 kg. Ya, di setiap kali pembelian. Nah, kebutuhannya 24.000 ya dalam satu periode akuntansi. Dalam setiap kali pembelian itu 6.000 kg. Nah, berapa kali kebutuhan tadi akan dibeli bisa dihitung yang disebut dengan frekuensi pembelian 1 tahun, yaitu sebanyak 4 kali. 24.000 kebutuhan 1 tahun, setiap kali pembelian 6.000 kilo, maka akan terjadi pengadaan bahan baku sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Permasalahan berikutnya di dalam pengadaan permasalahan berikutnya di dalam perencanaan pengadaan bahan baku yaitu menentukan kapan dilakukan pemesanan kembali atau yang disebut dengan reorder point. Ini permasalahan yang ketiga kalau tidak salah ya. Nah, di dalam menentukan kapan dilakukan pemesanan kembali itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut ya. ROP itu singkatan dari reorder point. Ya, itu ada 3 faktor yang dipertimbangkan di dalam menentukan kapan dilakukan pemesanan kembali. Yang pertama adalah lead time. Lead time disingkat LT itu adalah tenggang waktu antara pemesanan kepada supplier sampai supplier mengirim pesanan bahan baku tadi tiba di gudang perusahaan. Itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang disebut dengan tenggang waktu atau lead time. Nah, satuan lead time itu adalah waktu. Bisa jam, bisa hari, bisa minggu, bahkan bisa bulan. Tergantung tempat di mana posisi supplier itu berjarak dengan perusahaan. Misalnya kalau dalam satu kota itu bisa dikatakan nanti tenggang waktunya satuannya jam. Nah, ketika supplier berada di luar kota, luar provinsi, bisa jadi nanti waktu tunggunya atau tenggang waktunya satuan hari. Nah, ketika supplier itu berada di luar pulau, katakanlah, itu bisa jadi nanti waktu tunggunya bisa dalam satuan minggu. Nah, ketika supplier itu berada di luar negeri, misalkan, maka bisa jadi nanti tenggang waktu atau lead time-nya itu dalam satuan bulan. Intinya bahwa lead time ini dalam satuan waktu. Faktor yang berikutnya adalah average use, rata-rata penggunaan dalam satuan waktu tadi. Ya, dalam satuan waktu bisa jam, hari, bulan atau minggu. Ya. Faktor yang berikutnya yang ketiga
ketiga adalah safety stock atau diartikan sebagai persediaan pengaman. Ya, persediaan pengaman. Safety stock ini dihitung atau dibentuk untuk mengantisipasi ketika waktu tunggunya itu sudah habis tetapi bahan belum tiba di perusahaan, sehingga masih ada persediaan safety stock yang bisa digunakan untuk berproduksi sehingga produksinya tidak mengalami keterlambatan. Nah, ketiga faktor tadi ketika dimasukkan dalam rumus maka akan seperti atau tampak di dalam slide ini lead time kali average use ditambah dengan safety stock. Ilustrasi perhitungan reorder point itu bisa dicontohkan seperti dalam slide. Kita asumsikan atau kita anggap bahwa waktu tunggunya atau tenggang waktu pemesanan sampai bahan baku tiba di perusahaan itu 4 minggu. Jadi satuan waktunya minggu ya. Kemudian average use-nya, rata-rata pemakaian setiap minggunya 500 kg. Kemudian safety stock-nya yang ditentukan sebesar rata-rata pemakaian 2 minggu. Yang sehingga dari data yang ada bisa dihitung berapa reorder point-nya, yaitu lead time 4 minggu kali average use-nya 500 ditambah dengan safety stock-nya untuk pemakaian 2 minggu dikalikan average use-nya 500 sehingga ketemulah titik di mana bagian gudang akan meminta bagian pengadaan untuk melakukan pemesanan kembali, yaitu sebesar 3.000 kg. Inilah sebagai titik peringatan atau warning bagian gudang untuk melakukan permintaan kepada bagian pengadaan membeli kembali atau melakukan pemesanan kembali. Permasalahan yang terakhir di dalam perencanaan pengadaan bahan baku adalah menentukan berapa jumlah minimum persediaan bahan baku dan berapa jumlah maksimum persediaan bahan baku yang tersimpan di gudang. Nah, kalau persediaan minimum atau paling kecil itu bisa ditentukan sebesar safety stock-nya, yaitu persediaan pengamannya. Itu posisi persediaan yang paling rendah. Nah, sedangkan untuk persediaan maksimal itu bisa dihitung dengan menambahkan safety stock ya, ditambah dengan pembelian yang paling ekonomis atau EOV. Ya, bisa dilihat di slide bahwa maksimum persediaan ya, maksimum stok itu adalah safety stock kali EOV. Itulah jumlah persediaan yang paling tinggi tersimpan di gudang. Dengan demikian, 4 permasalahan di dalam perencanaan pengadaan bahan baku itu sudah bisa kita pecahkan, sudah kita temukan solusinya. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana prosedur akuntansi atas biaya bahan baku. Ya, setelah tadi kita bahas secara panjang tentang masalah dalam perencanaan bahan baku, selanjutnya bagaimana pencatatan akuntansi baik pengadaan maupun pemakaian. Yang pertama adalah
pencatatan akuntansi atas biaya bahan baku pada saat bahan baku itu dibeli, ya, dibeli. Ya. Debitnya adalah persediaan, ya, itu kalau metode mencatatnya perpetual, ya. Ketika metode pencatatan persediaannya fisik, maka debitnya adalah pembelian bahan baku. Kreditnya kas itu kalau pembeliannya secara tunai, sedangkan utang dagang kalau pembelian bahan bakunya secara kredit. Prosedur pencatatan yang berikutnya adalah ketika terjadi pemakaian bahan baku oleh bagian produksi, ya, yang meminta bahan baku itu dari bagian gudang. Nah, di sisi debitnya disebutkan di situ biaya bahan baku. Namun diberi penjelasan sebelum nama biaya bahan baku itu adalah barang dalam proses. Itu menunjukkan bahwa bahan baku sudah digunakan atau sedang digunakan di pabrik untuk produksi. Dan saat ini bahan itu belum selesai atau barangnya belum jadi. Maka diberi penjelasan di situ barang dalam proses biaya bahan baku. Karena kita tahu ya bahwa ketika bahan baku itu keluar dari gudang, maka tidak serta-merta akan menjadi produk jadi, tetapi diproses lebih dahulu. Oleh karena itu, pencatatannya menggunakan rekening barang dalam proses diikuti dengan nama biaya bahan baku. Kreditnya apa? Kreditnya adalah persediaan bahan baku yang menunjukkan bahwa bahan bakunya sudah berkurang untuk produksi. Demikianlah saudara-saudara untuk materi biaya bahan baku hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya unsur produk yang berikutnya tenaga kerja itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Sekian, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi saudara di dalam perkuliahan minggu ini.